Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور. الحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. نحمده على نعم أتمها وعافية أسبغها ومحن رفعها وكروب كشفها، ونشكره على ما شرع لنا من المناسك وما علمنا من الأحكام والشرائع، ولولاه سبحانه لضللنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر وجاهد ونحر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perayaan Idul Adha seperti ini, kita senantiasa diingatkan kepada Abul Anbiya, Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tokoh yang menjadi panutan dan teladan bagi kita orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna Ibrahima kana ummah qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah seorang panutan yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lurus di atas agamanya, dan sekali-kali tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sidang jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak pada kesempatan ini ada beberapa pelajaran penting yang ingin kita garis bawahi dari kehidupan Khalilullah Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yaitu bahwa kehidupan beliau memberikan contoh kepada kita tentang penghambaan yang tulus, murni, tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai sejak masa mudanya ketika beliau menolak untuk mengikuti bapaknya yang justru bekerja profesi sebagai pembuat patung berhala yang disembah oleh sebagian manusia pada waktu itu. Maka Ibrahim alaihissalam, putranya ini, menyampaikan kepada bapaknya untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala Tuhan dan sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian mengumumkan tauhid ini kepada masyarakatnya, bahkan berhadapan dengan penguasa pada saat itu, sampai-sampai beliau dibakar di dalam api yang besar, walaupun kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian melakukan hijrah, meninggalkan kampungnya Irak karena tidak bisa menyempurnakan ibadah ke sana, menuju ke tanah Palestina. Kemudian dari Palestina melanjutkan perjalanan ke Mesir, kemudian kembali ke Palestina
dan kemudian diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah di kota Makkah. Kesimpulan yang penting yang bisa kita petik dari peri kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, yaitu bahwa beliau adalah tokoh yang sepanjang hidupnya menegakkan tauhid dan meluruskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diingatkan oleh Al-Qur'an kepada kita tentang makna dan arti kehidupan kita yang sesungguhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Artinya kebahagiaan kita, kesempurnaan kita sebagai makhluk dan sebagai manusia hanya akan kita dapatkan apabila kita memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunjukkan kepada kita bagaimana beliau adalah seorang tokoh yang sangat memperhatikan persoalan keluarga dan menjadikan kehidupan keluarga sebagai alat untuk menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika beliau hijrah dari tanah Irak menuju ke negeri-negeri bumi Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas ini, maka beliau membawa keluarganya, istrinya, bahkan keponakannya untuk bersama-sama dengan beliau. Ibrahim alaihissalam ingin agar supaya tidak hanya beliau yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi beliau ingin agar supaya keluarganya, keturunannya menjadi hamba-hamba yang saleh, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara doa-doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, perkataan beliau, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada saya keturunan orang-orang yang saleh. Jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya agar diberikan keturunan, akan tetapi yang beliau minta adalah keturunan orang-orang yang saleh, yang tentunya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doanya yang lain di dalam Al-Quran, beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu ini sebagai orang yang menegakkan salat, begitu juga dengan keluargaku. Jadi kita lihat di dalam doa Nabiullah Ibrahim ini, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya dijadikan sebagai hamba yang menegakkan salat dan juga menjadikan keluarga dan keturunan beliau sebagai orang-orang yang menghamba dan menegakkan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat, a'azzakumullah. Pelajaran yang ketiga yang kita petik dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, yaitu bahwa sesungguhnya risalah yang beliau bawa, begitu juga risalah nabi-nabi yang lahir dari keturunan beliau, diantaranya Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Mesir. Kemudian Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan di Palestina. Kemudian nabi-nabi yang lain. Sesungguhnya ajaran yang beliau bawa sama persis seperti ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa para nabi dahulu tidak ada bedanya. Semua membawa risalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara nabi itu yang mengajarkan kepada umatnya untuk melencengkan ibadah
kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja mungkin syariat mereka berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Tapi inti akidah dan tauhid dari nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sama, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syariat, maka setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi syariat yang berlaku kecuali syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Nabiullah Musa alaihissalam itu masih hidup sampai saat ini, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh Nabi Musa kecuali untuk ikut kepadaku, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada hari ini tidak ada lagi agama dan tidak ada lagi syariat yang berlaku kecuali syariat dan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa kalau ada manusia atau kelompok manusia yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa atau pengikut Nabi Isa alaihi wassalam, maka sesungguhnya kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut sejati Nabi Musa, adalah pengikut sejati Nabiullah Isa alaihi salam. Oleh karena itu di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Sesungguhnya kita umat Islam ini lebih berhak kepada Nabiullah Musa daripada mereka orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang keempat dan yang terakhir. Sesungguhnya tanah Palestina sudah menjadi negeri bagi orang-orang Arab Kan'an 3000 tahun sebelum Nabiullah Isa alaihissalam. Oleh karena itu, secara historis orang-orang Arab Kan'an yang lebih berhak dan merupakan penduduk asli dari tanah Palestina daripada bahkan Nabiullah Ibrahim sendiri. Karena Ibrahim alaihissalam asalnya adalah dari Irak dan nanti beliau hijrah dari Irak menuju ke Palestina 1900 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Artinya ada selisih kurang lebih 2000 tahun. Baru kemudian Nabi Ibrahim itu hijrah ke Palestina. Itu pun sekali lagi bahwa risalah dan ajaran agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam adalah sama seperti risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau hari ini ada orang-orang Yahudi Zionis yang mengaku berhak terhadap tanah Palestina, maka pertama mereka tidak berhak terhadap tanah tersebut karena sesungguhnya orang-orang Arab Kan'an sudah berada di tanah Palestina 3000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, seandainya benar bahwa orang-orang pengikut Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang berhak terhadap Palestina, maka sesungguhnya pengikut Nabi Musa alaihissalam yang sejati pertama adalah orang-orang yang masih mempertahankan tauhid. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqhi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwatal iman, akramakumullah. Pada kesempatan khutbah Idul Adha ini, izinkan kami khatib untuk mengingatkan kita semua. Salah satu cobaan yang maha berat yang dihadapi oleh sebagian manusia pada hari ini. Kalau kisah Nabi Ibrahim tadi menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan itu adalah penuh dengan cobaan dan ujian, yang kemudian Ibrahim ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberhasilan beliau untuk melewati ujian tersebut. Maka salah satu di antara ujian berat yang dihadapi oleh manusia di zaman ini yaitu tsunami informasi. Betapa banyak saudara-saudara kita yang bisa menghabiskan waktunya berjam-jam untuk scrolling dan shopping dari berbagai platform media sosial yang mereka miliki, sementara tidak mampu untuk bertahan membaca Al-Quran dan kalamullah dan mentadabburi nasihat-nasihat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka hendaknya kita sebagai orang-orang yang beriman waspada terhadap cobaan tersebut. Ingat bahwa kehidupan kita ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan semata-mata untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Maka kepada ibunda dan saudara-saudara kita, izinkan kami untuk mengingatkan bahwa kalian adalah masa depan umat, benteng generasi. Sebaik-baik wanita adalah sebaik-baik umat di masa yang akan datang. Dan apabila rusak generasi wanitanya, maka akan rusak juga generasi umat ini di masa yang akan datang. Kepada saudara-saudara, adik-adik generasi muda, ingatlah bahwa masa muda ini bukan untuk selamanya. Akan ada masa tua. Bahkan kalau berbicara tentang kematian, maka sesungguhnya kematian itu tidak mengenal usia. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar supaya kita generasi muda memanfaatkan masa-masa emas ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antara golongan di akhirat kelak yang akan mendapatkan kemuliaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tumbuh dalam ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di penghujung khutbah ini, marilah kita menundukkan jiwa dan hati kita untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahlun an tuhmad wa nashkuruka bi annaka ahlun an tushkar wa nuthni 'alaikal khaira kullahu fa innaka anta ahlul majdi wath thana. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami.
Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat hingga kami jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi Khatulistiwa ini, perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumi-Mu. Ya Rabbana, berikan keteguhan, kesabaran kepada saudara-saudara kami di bumi Palestina dan di bumi manapun mereka yang tertindas. Lindungilah kehormatan mereka. Jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada yang selalu hidup di sisi-Mu. Segerakan pertolongan dan kemenangan untuk mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allahu Rabbuna, kami memohon dengan segala kemahaperkasaan dan kekuasaan-Mu yang tak terkalahkan. Kerahkan bala tentara-Mu di alam semesta ini untuk menghancurkan penindas mereka dengan sehancur-hancurnya. Hancurkanlah negara Zionis Yahudi dengan semua negara teroris yang berdiri mendukung mereka. Lumpuhkan semua kekuatan mereka yang zalim. Hancurkan sumber daya mereka yang disalahgunakan untuk menzalimi hamba-hamba-Mu. Ya Allahu Rabbuna, di sisa-sisa hidup kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang saleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkan kami untuk berkhidmah dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah Rabbuna, berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati bagi kami yang selalu mendoakan kami saat kami nanti sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan kepada kami pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, doakanlah, kabulkanlah doa kami. Penuhilah permintaan kami. Kami hamba-Mu yang lemah. Harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar. Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih Dekat sedikit tinggal. Dekat sini tinggal. Oh, berapa menit?